Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Dalam ajaran agama-agama samawi, kematian mempunyai peranan yang sangat besar dalam memantapkan akidah, ya, serta menumbuh kembangkan semangat pengabdian kepada Allah. Ini artinya memantapkan akidah bahwasanya Allah lah segala-galanya, Allah lah yang berkuasa. Nah, itu memantapkan akidah. Oke. Al-Quran menjelaskan kehidupan dunia dengan istilah al-hayatud dunia, artinya kehidupan yang rendah. Hayat dunia, kehidupan yang rendah. Dan kehidupan akhirat diistilahkan dengan al-hayawan, artinya kehidupan yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Wa inad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Ya, senda gurau, semuanya penuh dengan canda tawa, main-main gitu kan. Ya, memang itu adalah dunia, itu tempatnya senda gurau dan main-main. Dan untuk di alam barzah, di akhirat nggak ada lagi yang namanya ketawa-ketawa, lihat snack video gitu kan, lihat TikTok tuh nggak ada sambil ketawa-tawa. Warga, kelakuan warga misalkan warga plus 62 gitu. Udah nggak ada lagi di sana. Ya, kita lihat main-main. Bukan berarti Allah mempermainkan kita, tidak. Ya, bukan Allah sengaja mempermainkan kita, tidak seperti itu maksud Allah. Ya, artinya digambarkan oleh Allah, manusia, dunia itu tempat main-main gitu loh. Hati-hati, ya, kamu harus fokus ke akhirat, begitu. Ya, jangan sampai dipermainkan oleh dunia gitu. Selanjutnya, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Lalu satu-satunya jalan untuk mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan itu adalah kematian. Wow. Satu-satunya jalan mendapatkan sebuah kenikmatan dan kesempurnaan itu adalah kematian. Ar-Raghib Al-Isfani menjelaskan, kematian yang dikenal sebagai perpisahan ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kenikmatan abadi. Sebabnya menuju kenikmatan abadi bila benar, bila husnul khotimah gitu. Kenikmatan, tapi kalau misalkan suhul khotimah udah bukan kenikmatan abadi lagi. Ya, ada siksaan abadi itu. Kematian adalah perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, ada beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kematian, antara lain al-wafat, imsak, menahan, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatawaffal anfusi hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Mimpi berarti ya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Oke, bagi kaum yang berpikir. Kalau misalnya tidak berpikir, artinya tidak memikirkan bahwa Allah lah memegang segala-galanya, tidak pernah memikirkan sama sekali, ya udahlah. Berarti dia sudah kehilangan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Gitu ya, sudah dipermainkan oleh dunia yang tadi. Padahal sudah dikasih akal sama Allah. Oke, dalam ayat lain Allah mensifati kematian sebagai musibah atau malapetaka. Istilah ini ditujukan kepada manusia yang durhaka. Nah, durhaka, kalau misalnya nggak durhaka bukan musibah, tapi sebuah kenikmatan yang tadi, ya. Atau durhaka terhadap mereka yang Istilah ini ditujukan kepada manusia yang durhaka atau terhadap mereka yang ditinggal mati
Oke. Yang ditinggal mati artinya keluarganya masih hidup, musibah gitu ya, malapetaka. Saya kira di kelas ini, saya nggak tahu ya, di kelas ini siapa yang bapaknya yang sudah meninggal, artinya sudah jadi yatim, atau ibunya sudah meninggal duluan, saya nggak tahu. Kalau ada di antara kalian ada salah satu yang sudah meninggal, tolong doakan kepada orang tua ya, selalu memberikan hadiahan setiap malam Jumat ya, hadiahan kepada tawasulan ya, kepada didoakan kepada orang tuanya yang sudah tiada, ataupun nenek yang sudah tiada, ataupun kakek yang sudah tiada, begitu ya, agar mendapatkan cahaya-cahayanya dari Allah ketika di alam barzahnya. Oke, di sini selanjutnya keadaan orang mati. Aduh, semutan lagi. Keadaan orang mati berarti baik dan buruknya, husnul khotimah atau sul khotimah, gitu ya. Proses kematian yang dialami seseorang berbeda-beda. Ya, Allah menginformasikan tentang bagaimana malaikat Israel melaksanakan tugas mencabut nyawa. Ada yang dicabut dengan keras, ya, seperti dicabutnya duri dari kampas itu saling berkaitan gitu. Atau bambu yang sudah kering ya, bambu sudah dibakar, tapi kalau dibelah gitu kan, wah saking jadinya rapat gitu. Susah itu perihnya luar biasa. Nah, tetapi ada pun baiknya, tetapi ada yang dicabut dengan lemah lembut, bagaikan mengambil jarum di tepung terigu. Enak tuh. Seperti orang tidur juga ada orang tidur, plek, kan banyak. Tinggal pilih tuh, mau pilih yang mana, mau yang keras atau yang lembut. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Artinya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Oke, kita lihat berapa menit. Oke, di sini Quran surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 2. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menghadapi kematian dengan tenang, karena dalam dirinya ada kesadaran bahwa kematian itu pasti datang. Bahkan Allah telah menginformasikan bahwa malaikat akan turun untuk menghiburnya dengan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan. Banyak sekali cerita-cerita tentang ini ya, tentang orang-orang yang sudah kenal sama Allah, yang sudah bermakrifat sama Allah. Ketika dia mau meninggal pun dia sudah ngasih kabar duluan gitu. Contoh, ada seorang orang tua gitu, dia amal solehnya bagus. Dia mengatakan kepada keluarganya ataupun sanak familinya ataupun anaknya, "Nah, besok bapak mau pergi, tolong kumpulin anak-anak ya." Kadang kan ada seperti itu tuh, kalau di kampung-kampung biasanya suka ada itu. Nah, aku mau pergi dulu ya, taunya mau kemana gitu, taunya meninggal pergi. Atau nah, aku mau ke kuburan dulu ya, atau mak, seorang anak misalnya, seorang anak yang baik ya, yang turut kepada orang tuanya, yang tidak pernah durhaka kepada orang tuanya, selalu itu bilang, contohnya seperti ini, mak, aku mau ke kuburan dulu ya, mau ziarah, misalnya gitu ya. Tahu-taunya pas sebelum nyampe kuburan dia meninggal duluan gitu. Ada yang seperti itu ya. Hal tersebut difirmankan oleh Allah dalam Quran Fussilat ayat 30.